Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta menyatakan dugaan penganiayaan bermula saat diplomat Nigeria tidak kooperatif ketika pemeriksaan izin tinggal. Bahkan saat di perjalanan menuju kantor imigrasi, diplomat Nigeria itu menyerang petugas. Bendera Malaysia berlangsung dramatis. Nakoda sempat menabrakkan kapal serta bermanuver berbahaya saat ditangkap kapal patroli pengawasan perikanan di Kepulauan Riau. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bertemu untuk pertama kalinya di hari Kamis jelang pertemuan KTT G7 di Cornwall, Inggris. Video sebelumnya merupakan beberapa video yang dimana saya akan bahas, yang dimana hal tersebut merupakan suatu bentuk penugasan terhadap ujian tengah semester hukum pidana internasional. Yang pertama ialah mengenai kekerasan terhadap dubes Nigeria. Duduk perkaranya pada pertengahan bulan Agustus, jagat sosial media diramaikan oleh berita penangkapan seorang dubes Nigeria oleh petugas imigrasi. Yang ini menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Kementerian Luar Negeri Nigeria, hingga ia menarik dubesnya yang berada di Indonesia. Kejadian ini berawal ketika petugas imigrasi sedang melakukan pengawasan yang mana terdapat informasi bahwa WNA yang izin tinggalnya telah habis ketika diperiksa. WNA ini tidak kooperatif. Orang tersebut akhirnya dibawa oleh petugas ke kantor imigrasi. Di perjalanan ini warga Nigeria terus berteriak, juga berusaha untuk memecahkan kaca mobil dengan menggunakan rokok elektrik. Tak hanya itu, dia pun memukul petugas. Jika dilihat, ini merupakan hukum pidana nasional berdimensi internasional, karena dalam hal ini dimensi internasionalnya adalah si korban, yaitu dubes Nigeria. Menurut Terry Henry Campbell Black, setiap perwakilan diplomatik di negara penerima ataupun receiving state berhak mendapat perlakuan secara hormat, dan negara menerima harus mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, maupun martabat. Dengan kata lain, bahwa wakil diplomatik harus dilindungi dari segala macam hal yang mengancamnya. Analisis mengenai kasus hal ini, menurut pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi, seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu-gugat ataupun inviolable. Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan dan penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, ataupun martabatnya. Kesimpulan dan saran mengenai kasus tersebut, di mana terjadi ketegangan antara petugas imigrasi dan dubes Nigeria pada pertengahan Agustus lalu. Hal ini terjadi lantaran adanya kesalahpahaman ataupun miskomunikasi di antara pihak. Dubes Nigeria bersikap tidak kooperatif hingga akhirnya dilakukan penangkapan oleh petugas imigrasi. Menurut Konvensi Wina 1961, duta besar itu harus dilindungi oleh negara penerima dan tidak boleh dilakukan penangkapan terhadapnya sesuai dengan Konvensi Wina 1965. Hal tersebut membuat Nigeria geram dan menarik dubesnya, namun menurut kabar terakhir hal ini telah diselesaikan oleh kekeluargaan. Saran saya untuk dapat dihindari kejadian seperti ini terulang kembali. Dubes tersebut harus kooperatif terhadap petugas agar tidak timbul permasalahan hingga merusak hubungan diplomatik yang telah dibangun. Kemudian petugas imigrasi juga harus bersifat lebih humanis dalam menangani perkara yang seperti ini. Selanjutnya yang kedua mengenai pencurian ikan di wilayah Indonesia oleh kapal berbendera Malaysia. Duduk perkaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang kedapatan sedang melakukan illegal fishing di wilayah kelautan Indonesia. Kasus illegal fishing ini menimbulkan kerugian pada negara. Selain permasalahan hukum juga termasuk dalam masalah ekonomi, karena akibat tindakan penangkapan ikan bertentangan dengan hukum berdampak pada kerugian keuangan negara. Karena ikan yang bernilai ekonomi ini diperdagangkan malah dicuri oleh kapal yang berbendera Malaysia tersebut. Jenis kejahatan kasus illegal fishing ini sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan transnasional karena kejahatan dilakukan oleh beberapa warga negara. Kejahatan ini terjadi di suatu wilayah laut negara Indonesia yang menyebabkan kerugian hukum karena menangkap ikan secara overfishing tanpa dokumen yang sah, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kejahatan transnasional ini dilakukan oleh kelompok yang terorganisir, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 huruf A Sidang Umum PBB yang ke-70, bagian keempat dari resolusi A-RES-70-75 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa kejahatan terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih. Analisis aspek teori.
Jika melihat kasus ini termasuk kepada hukum pidana transnasional, maka seharusnya Indonesia memiliki hak kuasa untuk memberlakukan hukum yang berlaku di wilayah tersebut atas terjadinya tindak pidana illegal fishing. Analisis menurut asas teritorial. Asas teritorial diatur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Pemaknaan asas teritorial sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHP tersebut adalah perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Analisis menurut asas aut dedere aut punere berarti bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan locus delicti, yang mana pelaku illegal fishing itu diadili menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, di mana kapal yang melakukan illegal fishing di wilayah kelautan Indonesia akan diadili sesuai dengan undang-undang ataupun aturan yang berlaku di Indonesia. Analisis sumber hukum internasional. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS ataupun United Nations Convention in the Law of the Sea memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan dan berbatasan dengan negara lain. Dalam upaya penegakan hukum tersebut, Indonesia harus menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Kesimpulan dan saran mengenai kasus illegal fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia. Telah terjadi pencurian ikan di Indonesia oleh kapal berbendera Malaysia, yang mana hal ini telah merugikan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCLOS memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, sehingga Indonesia dapat melakukan penindakan terhadap pelaku pencurian ikan tersebut. Saran saya, Indonesia hal ini harus berani untuk menerapkan pidana hukum yang maksimal mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh praktek illegal fishing sangat besar berupa kerusakan sumber daya perikanan dan juga kerusakan lingkungan, serta menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Selain itu, pemberian hukuman yang maksimal agar memberikan efek jerat terhadap pelaku sehingga tidak melakukan tindak pidana tersebut kemudian hari, begitu juga sebagai pelajaran bagi negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Laut Indonesia agar tidak melakukan suatu tindak pidana hal yang sama seperti illegal fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia. Hal yang ketiga ialah mengenai pertemuan G7. Kategori perjanjian. Menurut saya pertemuan negara-negara G7 masuk ke dalam kategori perjanjian internasional bilateral, dikarenakan pertemuan antar negara G7 ini terdiri dari beberapa negara. Kemudian hukum pidana internasional pada dasarnya memuat kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang secara khusus telah mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang bersifat tradisional internasional. Untuk jenis perjanjian internasional berdasarkan pada kaidah hukumnya, menurut saya pertemuan antar negara tersebut ini termasuk dalam perjanjian internasional yang melahirkan kaidah-kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terkait. Hal ini dinyatakan demikian karena pertemuan antar negara tergabung dalam G7 membahas terkait dengan perluasan penggunaan Interpol untuk menanggapi ancaman kejahatan global dan terorisme melalui peningkatan berbagai informasi, keahlian, dan dukungan operasional. Keterikatan. Menurut saya, hasil dari pertemuan antar G7 ini hanya meningkat negara-negara yang berada di dalam kelompok G7, sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, yang dimana perikatan ataupun perjanjian mengikat para pihak di dalamnya, di mana perjanjian atau perikatan tersebut mengikat pihak-pihak yang ada di dalamnya yang setuju terhadap perjanjian tersebut. Dikarenakan suatu perjanjian hanya dapat dinyatakan berlaku bagi pihak-pihak menyepakatinya. Suatu perjanjian tidak dapat mengikat para pihak-pihak yang tidak ikut serta atau terlibat dalam suatu perjanjian tersebut. Terima kasih, begitu saja persentan saya mengenai ketiga hal tersebut yang menjadi penugasan ujian tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.